Suamiku pewaris utama. Bab 72. Sebuah penyamaran. Cari dan temukan. Siapa dalang di balik ini semua, dan cepat laporkan padaku. Ucap Hendy memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab Iron tegas, kemudian meminta izin untuk melaksanakan tugasnya itu. Ada-ada saja yang terjadi. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Merepotkan saja. Gerutu Hendy dalam hati. 1 minggu masa yang ditentukan pun sudah terlewati, orang-orang yang terpilih untuk diberangkatkan ke negara-negara Eropa itu, saat ini semuanya sudah berada di sana. Selain orang-orang tersebut, Hendy juga mengirimkan 300 orang pengawalnya, untuk memastikan keselamatan para pekerja itu, yang akan perintis pembukaan perusahaan ekspor dan impor yang berpusat di kota Paris, Perancis. Tidak tanggung-tanggung, kali ini Hendy juga ikut pergi ke negara Perancis tersebut, didampingi oleh Hans, Robin Leon, Langit, Awan, Bumi, Erik Anjani dan lebih dari 20-an pengawal elit dan lainnya itu, juga dibawa serta ke sana. Sedangkan Iron dan komandan-komandan top lainnya termasuk Ling Chia, Ling Ma dan Ling Hua, tetap berada di kota Golden City, untuk memastikan keselamatan Tuan Birawa, Ivory juga Dragon. Sementara itu, Hendy melalui Iron juga mengirimkan 200 orang-orang terbaiknya, untuk pergi ke Pulau S, atau tepatnya ke Provinsi SS, untuk menyelidiki, sekaligus mencari dan menangkap siapa orang yang telah menghabisi 3 orang mata-mata anak buah Burgon itu. Kepergian mereka ke sana, dipimpin langsung oleh Burgon si Mata Dewa, untuk memastikan, penyelidikan mereka bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Di tempat inilah kami diserang, oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal, sebab wajah mereka tertutup oleh kain bos. Ucap salah seorang mata-mata pada Burgon. Senjata apa yang mereka gunakan, dan ke arah mana sesudahnya mereka pergi? Tanya Burgon pada anak buahnya itu. 6 orang memegang pedang pendek sejenis katana, dan 2 orang memegang senjata api jenis pistol, sementara yang lainnya memegang besi sepanjang 1 meter. Sementara setelah menyerang kami, mereka melarikan diri ke arah timur, dengan menggunakan 4 buah mobil berplat kabur, ucap pengawal itu apa adanya. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka mencederai dan menghabisi anak buahku? Ada permasalahan apa antara mereka dengan orang-orangku? Gumam Burgon lirih. Bos, lihat. Teriak seseorang dengan suara kuat, sambil menunjuk ke suatu arah yang tak jauh dari kakinya itu. Burgon langsung mendatangi orang yang berteriak tadi, di situ dia mendapati, ada sebuah gelang berukuran kecil, serta berwarna hitam, dengan simbol seperti sebuah huruf di tengahnya. Burgon langsung mengambil gelang tersebut, dan mengamatinya dengan seksama. Dalam pengamatan itu Burgon mendapati, bahwa di tengah-tengah gelang tersebut, memang ada sebuah huruf kecil, yang jika diperhatikan dengan teliti, seperti huruf M. Simbol apa ini? Tidak mungkin hanya dengan simbol sekecil ini, akan membuka jati diri mereka. Lagi pula belum tentu gelang ini milik para penyerang tersebut. Ucap Burgon pesimis. Apakah gelang yang sama ada di lengan para penyerang itu? Tanya Burgon pada mata-mata tersebut. Kami tidak begitu memperhatikannya bos, karena tiba-tiba saja, 4 buah mobil menyerempet kami, dan penumpangnya langsung keluar, serta menyerang kami secara tiba-tiba. Jawabnya tidak pasti. Ketika kami ingin melawan, 2 orang di antara mereka, menodongkan senjata apinya ke arah kami, sehingga gerak kami menjadi terhenti. Maka dengan leluasa, beberapa orang di antara mereka menciderai teman-teman kami, bahkan 3 di antaranya mati, karena kehabisan darah, akibat kepalanya dihantam dengan besi yang mereka bawa itu. Begitu melihat beberapa orang di antara kami terkapar tidak berdaya, dan 3 orang rekan kami mati di tempat,
mereka bergegas pergi, dan masuk ke dalam mobilnya masing-masing, lalu kabur ke arah timur. Tapi sebelum mereka kabur itu, salah seorang di antara mereka, mungkin saja pemimpinnya, mengacungkan jari tengahnya ke udara, kemudian beralih ke jari telunjuk, dan menuliskan sebuah huruf D di udara, lalu meletakkannya di leher, seperti orang yang sedang memotong lehernya sendiri. Ucapnya cukup jelas. Keteranganmu ini bisa dijadikan petunjuk. Tapi jika dikaitkan, ada benang yang terputus, dan masih menjadi misteri. Sementara simbol yang tertera di gelang ini, bertuliskan huruf M, sedangkan huruf yang mereka tuliskan di udara itu adalah D. Kedua petunjuk ini, masih sulit untuk dipecahkan. Ucap Burgon lemah, sambil memijit keningnya yang tidak sakit itu. Bos. Jangan huruf D itu, merujuk kepada Tuan Besar Handy. Ucap Samson menerka-nerka saja. Nah itu dia. Aku juga berpikir seperti itu. Tapi rasanya tidak mungkin dan sangat jauh sekali. Siapa yang berani mengancam Tuan Besar kita? Sangga Burgon seakan tidak percaya, dan masih ragu-ragu. Tapi naluriku mengatakan, bahwa huruf D itu, mengacu kepada nama Tuan Besar kita. Cuma yang aku herankan, siapa orang di negara ini, yang masih berani menentang Tuan Besar Handy? Tanya Burgon pada diri sendiri. Jika melihat cara kerja mereka, datang, menyerang lalu menghilang, aku yakin mereka itu dulunya pernah bentrok dengan kekuatan orang-orangnya Tuan Besar. Karena mereka sudah mengetahui, dan mempelajari kekuatan pengawal Tuan Besar, maka mereka tidak berani untuk langsung berhadapan dengan kekuatan inti. Jadi mereka meneror sebagai gantinya, dan menghabisi kita secara perlahan serta satu persatu. Jawab Samson dengan analisa yang hampir mendekati kenyataan. Tapi huruf M itu masih belum jelas merujuk kepada siapa. Lebih baik barang yang belum jelas ini kita simpan. Siapa tahu di kemudian hari, ada petunjuk yang mengarah padanya. Ucap Burgon lirih, kemudian memasuki mobilnya, diikuti oleh anak buahnya yang lain, dan melaju pergi ke arah timur. Kota Paris, Perancis, 10 km jauhnya dari mansion mewah milik Adeline. Handy membeli sebuah gedung modern lantai 30. Bekas hotel bintang 5, yang sudah tidak beroperasi lagi, karena minimnya jumlah pengunjung. Oleh Handy, gedung tersebut disulap menjadi sebuah perkantoran modern, walau hanya 3 lantai saja yang dirubahnya. Sementara lantai lainnya, tetap dibiarkan seperti itu. Untuk sementara atau seterusnya, seluruh orang yang dibawa oleh Handy itu, ditempatkan di gedung tersebut, sambil menunggu proses pembelian gedung baru, yang jauh lebih besar dan luas bisa terlaksana di kota atau negara lain. Itu pun jika memungkinkan. Semua proses pembelian tersebut juga renovasinya, ditangani oleh sebuah agen besar, yang memang khusus bergerak di bidang itu. Jadi Handy tidak perlu repot-repot lagi mengurus surat perizinannya, karena semua masalah itu sudah diselesaikan oleh agen tersebut, termasuk juga surat perizinan mendirikan perusahaan baru. Jika sebelumnya, orang-orang yang dibawa oleh Handy itu ditempatkan di berbagai tempat, seperti hotel, penginapan dan lain sebagainya, sekarang seluruhnya telah ditempatkan di gedung baru tersebut. Untuk proses semua itu, Handy mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi demi untuk meluaskan usahanya, mau tidak mau harus dilakukannya juga. Malam itu waktu Perancis, Handy mengumpulkan seluruh orang yang dibawanya itu, untuk berkumpul di ballroom bekas hotel tersebut, guna membicarakan beberapa langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan esok hari dan seterusnya oleh mereka. Dalam pertemuan itu, Handy memberikan banyak arahan pada anak buahnya tersebut, dengan kalimat-kalimatnya yang monoton dan panjang. Ini hari ke-7 kita berada di negara Perancis.
Hampir sepertiga rencana kita sudah terlaksana dengan baik, tinggal melaksanakannya saja. Jadi mulai besok pagi, perusahaan ekspor-impor kita sudah bisa beroperasi, walau belum ada barang masuk yang akan dikirimkan ke tempat lain. Untuk sementara, aku menunjuk Saudara Derry untuk menjadi direktur utama di perusahaan baru kita. Sedangkan wakil direktur yang menangani bidang personalia, aku percayakan pada Saudara Derajat. Sementara untuk Arseno, aku percayakan jabatan wakil direktur umum dipegang olehmu. Ucap Hendy panjang lebar dan sangat jelas sekali. Kemudian satu persatu, Hendy menunjuk orang-orang yang dinilainya layak dan cakap, untuk memegang jabatan penting di perusahaan baru tersebut. Setelah selesai menunjuk, siapa-siapa saja yang harus mengatur dan mengelola perusahaan, Hendy melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Selain di kota Paris ini, aku juga akan membeli gedung baru, walau mungkin tidak sebesar gedung ini, di kota-kota lain, juga di negara tetangga Perancis ini. Di tempat baru itu nanti, beberapa dari kalian akan ditempatkan dan dipilih untuk memegang suatu jabatan tinggi, sama seperti di kantor pusat ini. Selain itu, aku juga akan membeli jahan kosong di daerah industri, yang nantinya kita dirikan sebuah pabrik pengolahan, atau hanya sebagai gudang besar, untuk menyimpan barang-barang yang akan kita bawa masuk dan keluar. Untuk sementara semua itu belum terlaksana, kita akan menyewa gudang penyimpanan dari perusahaan lain, untuk menyimpan barang-barang kita. Untuk menangani itu semua, sementara nanti aku tidak bersama kalian lagi, aku percayakan tugas itu kepada Saudara Erik dan Anjani, karena kalian akan tetap tinggal di kota ini selama beberapa tahun. Sementara perusahaanmu yang ada di negara kita, akan ditangani oleh orang-orangmu, agar perusahaan tersebut tetap berdiri, dengan dibantu oleh orang-orangku juga. Jika perusahaanmu itu kekurangan dana, maka akan dengan mudah diatasi oleh Birawa Group. Apakah kalian berdua bersedia?" Tanya Hendy pada Erik dan Anjani itu tiba-tiba. "Bersedia Tuan Besar," jawab Erik dan Anjani. "Mantap. Terima kasih," respon Hendy singkat. "Untuk langit, awan dan bumi, kalian aku tugaskan untuk mendampingi pengawal-pengawal lain di sini untuk sementara. Setelah keadaan aman dan tidak ada gangguan yang berarti, baru kalian akan ditarik kembali. Sementara Robin, aku tugaskan untuk tetap tinggal di Perancis ini, untuk membimbing pengawal-pengawal itu, dan memastikan keselamatan mereka. Kemudian, setelah beberapa gedung atau tempat berhasil kita beli, di beberapa kota dan negara lain, barulah kalian akan dipecah, dan ditempatkan di gedung-gedung tersebut, guna untuk memastikan keselamatan para karyawanku tetap aman." Ucap Hendy mengakhiri instruksinya. "Maaf Tuan Besar jika saya menyela," ucap Robin sopan. "Silakan," respon Hendy singkat. "Jika kelompok Tommy mengetahui akan keberadaan kita, dan mencoba mengganggu, apa yang harus kami lakukan?" Tanya Robin meminta pendapat Hendy. "Hal pertama yang harus kau lakukan adalah, melapor pada otoritas setempat, akan keberadaan kalian dan fungsinya berada di negara ini bisa mereka ketahui. Yang kedua, katakan pada mereka, bahwa keberadaan kalian hanya ditugaskan untuk menjaga perusahaan yang baru saja didirikan ini. Jadi jika ada gangguan dari pihak juar, minta dukungan atau perlindungan dari mereka, dan jangan bertindak sendiri-sendiri, walau sebenarnya kalian sangat mampu dalam masalah itu. Tapi jika perlakuan kelompok Tommy itu sudah mengancam keselamatan nyawa kalian, terutama nyawa karyawanku, kalian boleh bertindak secara sembunyi-sembunyi, untuk memberi pelajaran pada mereka. Jika jumlah pengawal tidak mencukupi, aku akan merekrut mantan tentara, polisi juga gangster dan kelompok apa saja yang kuat-kuat, tapi berasal dari kota atau negara ini. Dengan adanya mereka,
akan semakin menambah eksistensi perusahaan kita semakin disegani dan dikenal luas. Untuk itu, aku tugaskan padamu Robin, untuk mencari peluang, dan mendekati kelompok-kelompok yang menguasai wilayah Paris ini. Jika sudah berhasil, jadikan mereka partner untuk bersama-sama menguasai kekuasaan, pengaruh, dan merajai jalanan serta pasar-pasar gelap, tapi tidak ikut terlibat dalam bisnis mereka. Apakah bisa kau pahami dan laksanakan Robin? Tanya Hendy tegas. Siap Tuan Besar. Jawab Robin tegas. Sudah 10 hari Hendy berada di kota Paris. Selama itu pula dia selalu teringat dengan anak dan istrinya di kota Golden City. Di sela-sela kesibukannya tersebut, Hendy selalu menyempatkan diri untuk menghubungi istri dan anaknya itu, melalui sambungan video. Selama di Perancis itu, banyak hal yang telah dilakukan oleh Dian. Semua yang direncanakan olehnya, 904-nya sudah terlaksana dengan baik, kecuali bagian merekrut warga asli Perancis, agar mau bergabung dengannya, karena masalah itu masih dalam proses perekrutan. Hari ini adalah jadwal bagi Hendy dan orang-orangnya itu, untuk kembali ke kota Golden City. Tapi sebelum dia kembali pulang tersebut, sekali lagi Hendy mengecek kesiapan anak buahnya, dalam menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul, sepeninggalnya itu. Aku sangat berharap pada kalian, terutama pada para pengawal yang ada di sini, agar selalu bekerja sama dan saling menghubungi, jika ada gangguan sekecil apapun. Saling menjaga dan melindungi, itulah kunci sukses dalam tugas berat ini. Oleh karena itu, lakukan tugas kalian dengan baik, dan jangan sampai kecolongan walau sekecil apapun. Setelah bertugas selama 6 bulan, kalian boleh libur, dan pulang untuk sementara ke negara kita, tapi secara bergantian. Khusus untuk Robin, Langit, Awan dan Bumi, serta Erik Anjani dan lain-lain. Tugas kalian sangat berat di sini. Jangan biarkan gangguan sekecil apapun terjadi, dan tanpa ada usaha kalian untuk mengatasinya, atau terkesan melakukan pembiaran. Jika ini terjadi, aku tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman berat pada kalian, karena keselamatan orang-orangku, juga termasuk kalian, adalah hal yang paling utama bagiku. Ucap Hendy berapi-api. Tak lama sesudah itu, Hendy melangkahkan kakinya menuju ke mobil, yang akan membawanya ke bandara. Di waktu yang sama, mansion mewah milik Adeline saat ini sedang kedatangan 2 orang mata-mata, yang sengaja ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik orang-orangnya Hendy. Sejak dari awal, Adeline dan Tommy sudah mengetahui, bahwa Hendy dan orang-orangnya, sedang berada di Paris, untuk membuka perusahaan baru. Oleh karena itu, Tommy untuk sementara tidak berani berbuat macam-macam. Dia sangat berpesan sekali pada anak buahnya, agar tidak mencari masalah dengan mereka. Lapor bos. Orang yang bernama Hendy itu, saat ini sudah meninggalkan Paris, dan sedang dalam perjalanan menuju bandara. Apa yang harus kami lakukan? Tanya salah seorang mata-mata itu. Untuk sementara, biarkan saja dia hidup, karena kekuatan kita belum cukup. Tapi jika lain kali dia datang ke sini lagi, baru kita bertindak, dan memberikan pelajaran keras padanya. Jawab Adeline tanpa ragu-ragu lagi. Baik bos. Jawab keduanya serempak, sambil menundukkan kepalanya sedikit ke arah Adeline. Saat mereka mengucapkan kata-kata itu, Tommy beserta bodyguard-nya datang, dan menghampiri Adeline yang sedang berhadapan dengan anak buahnya tersebut. Aku sudah tahu tentang Hendy itu. Sekarang dia sedang berada di bandara, menunggu pesawat yang akan membawanya kembali ke Indonesia. Ucap Tommy mendahului istrinya itu. Apa tidak sebaiknya kita hadang perjalanannya, agar dia tidak bisa kembali ke negaranya? Tanya Tommy terkesan terburu-buru. Kau ini pandai atau bodoh?
Sudah tahu kekuatan kita belum bangkit, tapi sudah mau melawan monster. Mencari mati saja. Hardik Adeline keras. Kalaupun kau ingin membalas dendam, tunggulah kekuatan kita kembali, atau setidaknya menyamai kekuatannya, baru kau boleh bertindak sesuka hatimu. Tapi untuk saat ini, lebih baik kita diam saja dulu, sambil membangun kekuatan kita secara perlahan. Kedatangan Hendy ke kota kita ini, hanya sekadar untuk membuka perusahaan baru, tapi di balik itu semua, aku yakin, ada misi tersembunyi yang sedang dia rencanakan. Melalui orang-orangnya, aku yakin, dia sedang mengawasi kita. Respon Adeline merembet kemana-mana. Apa yang kau katakan itu benar. Aku juga punya pemikiran seperti itu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak, dan jangan sampai ceroboh. Balas Tommy membenarkan ucapan istrinya tersebut. Kemudian kembali bersikap tegas, walau masih duduk di atas kursi rodanya tersebut. Semua yang ada di sini dengarkan baik-baik. Sampai setahun yang akan datang, atau menunggu kekuatan kita pulih kembali, baru kita boleh mencari urusan dengan orang-orang Hendy itu. Ucap Tommy pada anak buahnya itu. Lagi pula aku yakin, dengan kekuatan, kekayaan serta pengaruhnya itu, Hendy akan mencari orang-orang Perancis, untuk direkrut menjadi orang-orangnya. Jika ini terjadi, maka kita akan semakin kalah jauh dari si Hendy itu, ditambah lagi, orang-orang yang dibawanya tersebut sangat banyak sekali. Sedangkan kita, separuhnya saja belum. Oleh karena itu, sampaikan berita ini kepada seluruh kawan-kawan kalian yang ada, agar untuk sementara, tidak mencari masalah dengan orang-orangnya Hendy. Biarkan mereka bekerja dengan tenang. Jangan ada pergerakan apapun, yang bisa membuat mereka curiga, dan bangkit melawan kita. Baru setelah mereka lengah, dan kekuatan kita separuhnya sudah bangkit. Secara perlahan kita mencoba untuk bersaing dengan mereka, untuk merebut pengaruhnya di kota Paris tercinta ini. Ucap Tommy berapi-api, padahal tadi barusan diceramah oleh istrinya itu. Distrikmu Kabupaten L, Provinsi SS. Di suatu pagi yang teramat cerah. Setelah sekian lama, apa yang telah kau lakukan Jadira? Bukankah tindakanmu itu bisa mencelakai kita semua? Bentak Danish marah. Ayah diam saja. Lagi pula sekarang ini, aku sudah mempunyai pendukung kuat. Berapapun yang aku minta, dia akan sanggup memberikannya padaku. Jawab Jadira tegas, dan tidak lagi membahasakan diri dengan menyebutkan namanya saja, tetapi sudah berubah menjadi aku. Orang itu mau memberikan bantuan padamu, karena ada maunya. Sanggah Danish sengit. Aku tidak peduli apapun yang dia inginkan. Yang penting, aku bisa mendapatkan uangnya, untuk membiayai keinginanku itu. Jawab Jadira seperti sudah lupa jati dirinya tersebut. Kenapa kau sangat terobsesi sekali, untuk membalaskan dendammu itu Jadira? Tanya Danish penasaran. Karena aku merasa sangat terhina sekali. Dan aku belum merasa puas, jika orang yang telah menghinaku itu masih hidup dengan tenang. Jawab Jadira kuat. Lagi pula, aku ingin orang yang merebutnya itu, bisa merasakan, bagaimana sakitnya kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Sambungnya lagi masih tetap berapi-api. Tapi tindakanmu ini, bisa membahayakan nenek dan ayahmu. Bantah Danish juga marah. Ayah tenang saja. Kalian berdua tidak akan ikut terlibat, jika sesuatu terjadi pada Jadira. Jawabnya enteng. Kau bisa berkata seperti itu, tapi kau tidak sadar siapa orang yang akan kau lawan tersebut. Ucap Danish masih berusaha menasehati Jadira anaknya itu. Sekuat dan setinggi apapun pohon, jika akarnya terus-menerus kita gali. Apalagi kita potong, maka pohon tersebut pasti akan tumbang juga. Bantah Jadira tidak mau kalah.
Memang susah memberi masukan kepada orang yang hatinya penuh dendam, tapi orang tersebut tidak menyadari kesalahannya yang lalu. Baginya yang terpenting sekarang adalah membalaskan dendamnya yang baru dirasakan sekarang ini. Tapi tidak mau tahu akan penderitaan orang lain dulu. Ucap Danish mencoba menyentil anaknya tersebut. Aku tahu siapa yang ayah maksudkan, itu pasti aku. Perlu ayah ketahui, aku tidak mau mengenang masa lalu, tetapi masa yang akan datang. Aku harus membuat pohon yang tinggi dan kokoh itu roboh secara perlahan, agar dia merasakan bagaimana sakitnya jatuh ke tanah. Respon Jadira dengan ekspresi yang sulit untuk digambarkan. Jadira yang dikenal dulu, cantik, centil dan feminim, tapi sekarang telah berubah 180 derajat. Tidak ada lagi senyuman manis di bibirnya, yang ada hanya pandangan matanya yang menyorot tajam, seperti menyiratkan suatu ancaman yang sangat mengerikan. Saat ini, dia sedang menggalang kekuatan, dan pergerakan bawah tanah secara sembunyi-sembunyi, untuk melawan seseorang yang dianggap telah menghina dan menghancurkannya selama ini. Jika waktunya sudah tiba, dia akan membuat perhitungan pada orang tersebut. Suamiku mati karena dia, adik dan ibuku mati juga karena dia. Teriak Jadira kuat. Kalau dia tidak mengusir dan mencampakkan kita begitu saja, maka kemungkinan besar, suami, adik serta ibuku belum mati. Karena kesalahannya sudah sangat besar pada kita, maka aku melalui tangan orang lain, akan membuat dia menderita, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana sakitnya jatuh. Ucap Jadira marah sekali. Nenek sudah tua, dan kemungkinan tidak lama lagi tidak akan sanggup untuk berjalan, apalagi untuk berlari. Jika perbuatanmu ini ketahuan, maka nenek yakin, kita semua akan dihabisi olehnya. Ucap Nenek Elina khawatir, yang tiba-tiba saja ikut bergabung dalam perbincangan tersebut. Sudah aku katakan. Kalian berdua tenang saja. Aku yang akan mengatur ini semua. Jawabnya yakin sekali. Permisi bos. Ucap seseorang yang tiba-tiba saja masuk ke rumah dengan ekspresi ketakutan. Ada apa Justin? Apakah kau tidak bisa mengetuk pintu dulu? Bentak Jadira kesal. Maafkan saya bos. Ini terpaksa saya lakukan, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ucapnya membela diri. Katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. Bentak Jadira semakin marah. Itu bos. Mata-mata yang ditempatkan di lokasi penyerangan itu melaporkan, bahwa Burgon si mata dewa itu, saat ini ada di daerah ini. Keberadaannya di sini, karena ingin menyelidiki, siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Yang paling mengkhawatirkan lagi adalah, salah seorang di antara kami, secara tidak sengaja, menjatuhkan gelang penanda ini. Jawab Justin gugup, dasar bodoh. Pelak. Bukankah aku sudah mengatakan, agar kalian bertindak hati-hati? Bentak Jadira marah. Maafkan kami bos. Sungguh kami tidak sengaja. Sanggah Justin membela diri. Beritahukan kepada teman-temanmu, agar membuang gelang itu sekarang juga. Aku tidak mau rencana kita gagal hanya karena gelang tersebut. Ucap Jadira memberi perintah. Baik bos. Jawab Justin patuh, walau dalam hatinya mengutuk perbuatan Jadira tadi padanya, dan berniat untuk tidak memberitahukan perintah Jadira tadi. Jika bukan karena perintah Tuan Besar, untuk mematuhi perempuan sialan itu, sudah lama aku ingin merobek mulutnya yang judes itu. Batin Justin dalam hati, sambil melangkahkan kakinya menjauh dari rumah Jadira tersebut. Sialan. Aku yang melapor, malah aku yang kena gampar. Benar-benar sial. Rutuk Justin lirih sambil menoleh ke arah rumah Jadira itu dan meludah ke arahnya. Ayah sudah bilang. Agar kau sudahi aksimu yang tak berguna itu Jadira. Ucap Danish kesal.
Ayah tidak mau, kau sendiri yang akan binasa karena berani melawan Hendy. Sambungnya lagi. Sudah kepalang basah ayah. Aksi sudah dimulai, dan sudah memakan korban pula. Aku tidak akan mundur walau selangkah pun. Respon Jadira tetap membandel. Ibu, sebaiknya kita cepat tinggalkan rumah ini, atau jika perlu ibu jual, dan kita pindah ke tempat lain, agar nyawa kita terselamatkan. Ucap Danish memberi usul pada ibunya tersebut. Ibu tidak mau. Karena ibu sudah merasa kerasan tinggal di sini. Lagi pula apa yang ditakutkan oleh orang-orang selama ini, itu hanya mitos. Jawab ibu Danish tetap ngotot. Tapi bu, mitos atau tidaknya Danish tidak peduli. Yang perlu kita pikirkan adalah, jika perbuatan Jadira itu diketahui oleh orang-orangnya Hendy, maka bukan hanya Jadira saja yang akan mereka habisi, tapi kita semua. Ibu pikirkanlah baik-baik. Bantah Danish juga ngotot. Yang harus keluar dari rumah ini adalah Jadira, anakmu itu, orang yang tidak berguna, yang tahunya hanya membalas dendam saja. Dia tidak sadar, bahwa apa yang telah dilakukannya dulu, itu melukai hati orang lain. Jawab Nenek Elina seperti menggurui Danish anaknya tersebut. Jadira berbuat seperti itu karena ajaran dari nenek juga. Bantah Jadira tidak terima. Jangan kurang ajar kau. Nenek sudah tidak mau lagi berurusan dengan masalahmu. Nenek hanya ingin hidup tenang, di sisa umur nenek ini. Jawab Nenek Elina marah. Tapi jika kau ingin meneruskan dendammu itu, kau pergilah dari sini, dan hapus jejakmu. Jangan sampai ketahuan, bahwa kaulah pelaku pembunuhan orang-orangnya Hendy itu. Jika Jadira mati, maka kita harus mati bersama. Balas Jadira sekenanya. Dasar anak gila. Kau ingin mengajak orang tuamu mati bersama. Padahal yang melakukan itu adalah kau, dan kenapa harus kau timpakan kepada kami? Teriak Danish sangat marah sekali. Ah sudahlah. Aku mau tidur saja, dan jangan ganggu istirahatku. Jawab Jadira sudah tidak mengenal sopan santun lagi. Kemudian berlalu begitu saja memasuki kamarnya. Dasar gila. Ibu pikir setelah sekian lama, hidup kita akan damai. Tapi tidak disangka, Jadira malah menyulut api dendam, dan akan membuat kita mati terbakar karenanya. Respon Nenek Elina keheranan, tidak mengerti jalan pikiran cucunya tersebut. Makanya bu, mari kita pindah dari tempat ini saja. Danish khawatir, kita akan turut menjadi korban. Ucap Danish masih mencoba membujuk ibunya untuk pindah. Kalau kita mau pindah kemana Danish? Ibu tidak begitu mengenal daerah ini. Lagi pula, dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk membiayai hidup kita jika kita pindah nanti? Sanggah Nenek Elina pesimis. Kita jual saja rumah ini bu, kemudian kita beli rumah baru, atau kita pindah ke ibu kota saja, jawab Danish mulai semangat. Entahlah. Ibu masih belum bisa memutuskan, apakah akan pindah atau tidak. Jawab Nenek Elina pasrah, kemudian ikut-ikutan meninggalkan Danish seorang diri, di ruangan keluarga tersebut. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus menggagalkan rencana Jadira itu dan membujuknya, agar membuang dendamnya pada Hendy. Batinnya dalam hati, kemudian beranjak pergi, keluar dari dalam rumahnya tersebut. Sampai sejauh ini, belum ada petunjuk, yang mengarah pada siapa dalang dari semua kejadian ini. Jika terus dibiarkan, maka akan menjadi presiden buruk bagi tim kita. Dan jika ini diketahui oleh Tuan Besar, bahwa kita sampai saat ini belum juga bisa menemukan dalangnya, aku khawatir Tuan Besar akan menghukum kita. Ucap Burgon merasa khawatir. Bagaimana kalau kita melakukan penyisiran lokasi bos, siapa tahu bisa mendapatkan petunjuk. Jawab seorang mata-mata memberi usul.
Usulmu boleh dicoba, tapi jangan terlalu memaksa. Respon Burgon sedikit pesimis. Kemudian secara serentak, seluruh mata-mata itu menyisir tempat-tempat yang dicurigai sebagai markas kelompok penyerang tersebut, walau itu sangat tidak mungkin. Tapi tanpa mereka sadari, perbuatan mereka tengah diawasi oleh dua orang, yang sedang menyamar sebagai pedagang keliling. Sudah 2 kali mereka mondar-mandir di lokasi tersebut, sambil menjajakan dagangannya, dan berteriak-teriak kuat. Kemudian mendekati kelompok Burgon tersebut, dan pura-pura menawarkan dagangannya itu. "Es-nya Bang," ucap pedagang itu pede sekali. "Tidak, terima kasih," jawab salah seorang anak buah Burgon tegas, walau sebenarnya dia sangat haus sekali. "Atau barangkali, Tuan ingin makan soto?" tanya seorang pedagang keliling itu menawarkan dagangannya. Mata-mata tersebut tidak langsung menjawab, tetapi matanya beralih ke wajah Burgon, seperti meminta persetujuan darinya. Tapi harapannya tidak terkabul, karena Burgon memberi kode, agar tidak melayani penjual keliling tersebut. Kemudian dia berkata, "Oh, sekali lagi tidak. Terima kasih," jawabnya lemah. Kedua pedagang keliling tersebut, yang 2 kali tawarannya ditolak, bergegas pergi meninggalkan lokasi itu, lalu sambil berteriak-teriak, menjajakan dagangannya kepada orang-orang yang kebetulan sedang lewat di tempat sepi itu. Tapi belum 10 langkah, tiba-tiba Burgon berteriak, "Berhenti!" Langkah kedua pedagang keliling itu, mendadak berhenti, dengan raut wajah penuh tanda tanya, tapi akting mereka sebagai pedagang keliling, patut diacungi jempol. Hanya persekian detik, wajah mereka mendadak pias tadi, tapi di detik berikutnya, sudah normal kembali. Kemudian mereka membalikkan badan secara serempak, lalu bertanya kepada Burgon. "Apakah Tuan memanggil saya?" tanya salah seorang di antara mereka kebingungan. "Keduanya," jawab Burgon singkat. Kemudian dengan langkah pasti, Burgon mendekati kedua pedagang tersebut, lalu bertanya, "Apakah kalian berdua sudah lama menjadi pedagang keliling seperti ini?" "Kalau saya sudah 4 tahun Tuan. Tapi temanku ini baru 2 tahun," jawab pedagang itu apa adanya. "Oh, begitu. Bisakah kalian membuatkanku semangkok soto dan 1 gelas es, dan tolong antar ke bawah pohon itu?" ucap Burgon seperti sedang mengatur strategi. "Bisa Tuan, sangat bisa sekali. Apakah tidak termasuk anak buah Tuan itu?" jawab salah seorang dari mereka senang. "Boleh juga. Cepat buatkan pesananku tadi, kebetulan aku sudah lapar dan haus," jawab Burgon mengarang cerita dan tidak sabar ingin cepat-cepat menyergap mereka, karena Burgon merasa bahwa mereka bukan pedagang keliling biasa. "Silakan Tuan tunggu saja di sana. Kebetulan ini ada kursi, yang bisa Tuan gunakan untuk duduk. Tapi maaf, tidak ada mejanya," ujarnya merendah. "Tidak masalah," jawab Burgon cepat. Tak lama kemudian, handphone Burgon berdering dengan suara nyaring, dan tanpa berpindah tempat lagi, Burgon langsung mengangkat teleponnya itu, sambil matanya jelalatan, menelisik siapa tahu ada petunjuk yang sedang dicari pada mereka. Tiba-tiba mata Burgon tertuju kepada gelang hitam, yang dipakai oleh seorang tukang soto tersebut, ketika tangannya terangkat untuk mengambil sesuatu di rak gerobaknya itu. Tanpa disadari oleh tukang soto tersebut, baju lengan panjang yang dikenakannya itu, tertarik ke bawah, ketika dia mengangkat tangannya. Kesempatan itu digunakan oleh Burgon, untuk meneliti, apakah gelang yang dipakai oleh pedagang itu, sama seperti gelang yang ditemukan oleh anak buahnya belum lama ini. Tetapi Burgon hanya diam saja, malah berpura-pura, mengajak tukang soto itu untuk berbincang-bincang, sambil tangannya memberi kode kepada anak buahnya untuk membuat formasi. "Sejak kemarin, saya melihat Tuan dan orang-orang Tuan,
asik mondar-mandir di sekitar lokasi ini. Apakah ada sesuatu yang sedang Tuan cari? Tanya pedagang soto itu pede sekali. Tidak juga. Kebetulan jam tangan anak buahku itu, semalam terjatuh di sini, jadi hari ini, kami mencoba mencarinya lagi, siapa tahu jam tersebut masih ada di tempatnya. Jawab Burgon lagi-lagi mengarang cerita. Oh ternyata begitu, saya kira Tuan sedang mengukur jalan. Maaf Tuan jika saya lancang. Reaksinya sudah di luar jalur. Tidak masalah karena kau juga tidak salah. Jawab Burgon pura-pura bersikap ramah. Tapi ngomong-ngomong bagus juga gelang yang kau pakai itu. Aku jadi teringat dengan anakku, dia juga suka menggunakan gelang berwarna hitam seperti itu. Ucap Burgon ingin memancing reaksi yang diinginkan. Ah Tuan ada-ada saja. Ini hanya gelang biasa Tuan dan tidak berarti apa-apa. Jawab pedagang itu mengelak. Tapi kenapa kawanmu yang satu lagi itu, juga mengenakan gelang yang sama? Apakah kalian dari satu kelompok? Oh kalau masalah itu bisa saya jelaskan. Kebetulan kami berdua ini bekerja pada juragan yang sama, jadi untuk membedakan dengan pedagang lain, kami diharuskan memakai gelang seperti ini. Jawabnya enteng. Oh ya Tuan. Kebetulan sotonya sudah selesai. Mari saya antar ke bawah pohon itu. Ucapnya seperti mengalihkan pembicaraan. Oh kalau begitu terima kasih. Ucap Burgon sambil berjalan menuju ke sebuah pohon rindang, yang tidak jauh dari lokasi tersebut. 10 menit kemudian, soto yang disodorkan kepada Burgon dan anak buahnya itu, sudah licin tidak tersisa, begitu juga dengan es manis yang juga mereka pesan itu, semuanya juga habis. Saat ingin membayar harga makanan dan minuman itu, Burgon memberikan kode kepada anak buahnya, untuk menyergap kedua pedagang itu, dan memasukkannya ke dalam mobil, yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka makan tadi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkapku, dan mengikatku seperti ini? Tanya salah seorang dari pedagang tersebut keheranan. Diam atau mati? Jawab Burgon tegas. Apakah kau mengenal gelang ini? Bersambung.